mencoba menemukan pola atau makna dalam objek yang sebenarnya itu acak. Dalam hal ini, beberapa orang melihat kesamaan antara logo Coca-Cola yang terbalik dengan karakter Arab tertentu. If you turn Coca-Cola upside down and backwards and move some letters around, it kind of looks like La Mecca, La Muhammad. Di balik popularitasnya, ada banyak teori konspirasi yang melibatkan Coca-Cola. Apakah ini hanya sekedar spekulasi atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik botol minuman bersoda ini? Selamat datang di konten terbaru Gunkeeper. Nah, di episode kali ini kita akan membahas konspirasi salah satu brand terbesar di dunia, yaitu Coca-Cola. Back in 1886, a pharmacist named John Pemberton was experimenting with a new recipe. He took some secret ingredients and boiled them into a syrup. So he took some to Jacob's Pharmacy, where they mixed the syrup with plain water and placed it on sale for 5 cents a glass. Legend has it, an employee of the pharmacy accidentally mixed the syrup with carbonated water and served it over ice to a customer. Well, the customer absolutely loved it. Minuman bersoda yang sudah mendunia dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Gue yakin minuman itu pasti sering ada di rumah kalian, ya kan? Nah, seperti di momen lebaran, Natal, Tahun Baru, hajatan, dan berbagai momen penting lainnya. Tapi tahu nggak kan? Kalau Coca-Cola ini juga memiliki sejumlah teori konspirasi yang menarik untuk kita bahas. Langsung aja, hanya di Plus Minus. Coca-Cola didirikan pada tahun 1886 oleh John Stead Pemberton di Atlanta, Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, Coca-Cola telah menjadi simbol global untuk kesuksesan merek, gaya hidup modern, dan bahkan kapitalisme itu sendiri. Konspirasi pertama itu ada pada nama Coca-Cola ketika kita melihat di balik cermin itu menunjukkan tulisan Arab yang bertuliskan tidak ada Muhammad. Tahu nggak kan, teori ini tuh muncul ketika seorang di Timur Tengah mengklaim bahwa jika logo Coca-Cola dibalik dan dilihat melalui cermin, tulisan ini terlihat seperti kalimat dalam bahasa Arab yang berbunyi, tidak ada Muhammad, tidak ada Mekah. Kalimat ini tuh dianggap sangat kontroversi karena menyentuh isu sensitif terkait agama Islam. If you turn Coca-Cola upside down and backwards and move some letters around, it kind of looks like La Mecca, La Muhammad. Sejak teori ini pertama kali muncul, rumor ini tuh langsung menyebar cepat, khususnya melalui sosial media dan forum-forum online. Banyak orang mulai percaya bahwa Coca-Cola ini memiliki agenda tersembunyi untuk menyerang agama tertentu. Hal ini tuh menyebabkan munculnya seruan boikot terhadap Coca-Cola di beberapa negara Timur Tengah. Namun kan, pihak Coca-Cola segera merilis pernyataan resmi untuk membantah klaim tersebut. Mereka menjelaskan bahwa logo Coca-Cola dirancang oleh Frank Mason Robinson pada tahun 1886 yang sama sekali tidak memiliki niat untuk hubungan dengan agama atau pesan politik. Jika kita melihat sejarahnya, logo Coca-Cola ini menggunakan font Spencerian script, sebuah gaya tulisan yang populer di abad ke-19. Tujuan desainnya adalah untuk menciptakan merek yang mudah dikenali dan elegan, bukan untuk menyampaikan pesan yang tersembunyi. Lalu, bagaimana sebenarnya teori ini muncul? Jika kita coba menganalisis, interpretasi ini hanya berdasarkan pareidolia, yaitu fenomena psikologis di mana otak kita mencoba menemukan pola atau makna dalam objek yang sebenarnya itu acak. Dalam hal ini, beberapa orang melihat kesamaan antara logo Coca-Cola yang terbalik dengan karakter Arab tertentu. Jika kita melihat dengan lebih kritis, klaim ini sangat lemah. Bahkan ya, banyak ahli bahasa Arab yang mengatakan bahwa tulisan tersebut tidak sepenuhnya akurat dan terlihat seperti kebetulan belaka. Teori konspirasi seperti ini bukan hanya menimpa Coca-Cola. Banyak brand besar lainnya juga pernah menjadi target. Semua ini membuktikan bahwa interpretasi seperti ini tuh sering kali mencerminkan prasangka atau imajinasi orang-orang daripada fakta sebenarnya. Konspirasi kedua itu banyak yang menghubungkan dengan Illuminati. Nah, selain tuduhan terkait tulisan Arab, tahu nggak kan, Coca-Cola juga sering kali dikaitkan dengan teori konspirasi Illuminati. Banyak orang percaya bahwa kekuatan finansial dan pemasaran mereka adalah bagian dari agenda Illuminati untuk mempengaruhi dunia. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia, Coca-Cola tuh dianggap memiliki pengaruh besar dalam mengkontrol opini publik melalui iklan mereka yang selalu muncul di mana-mana.
Simbolisme dalam logo Coca-Cola menjadi subjek teori ini. Misalnya, garis melengkung pada huruf C itu seringkali dikaitkan dengan simbol mata satu atau lingkaran yang merupakan salah satu simbol paling dikenal dalam teori Illuminati. Namun kan, klaim itu kembali lagi tidak memiliki bukti yang kuat ya. Coca-Cola sendiri itu tidak pernah mengakui adanya simbolisme tersembunyi dalam desain mereka. Nah, selain itu, koneksi antara simbol C dan mata satu itu lebih merupakan interpretasi subjektif daripada fakta yang dapat diverifikasi. Jadi kan, apakah Coca-Cola itu benar-benar terkait dengan Illuminati atau ini hanya teori lain yang dibuat-buat untuk menambah bumbu misteri? Nah, yang jelas ya, teori ini tuh menunjukkan betapa besarnya imajinasi manusia dalam mencari pola dan makna di balik hal-hal yang sederhana. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Konspirasi ketiga, itu banyak yang percaya kalau produk Coca-Cola itu mengandung kokain. Nama Coca-Cola sendiri berasal dari dua bahan utama yang awalnya digunakan dalam produk ini, yaitu daun coca dan kacang cola. Pada akhir abad ke-19, kokain adalah zat yang legal dan sering digunakan dalam berbagai obat-obatan dan minuman. Nah, proses ini diawasi ketat oleh pemerintah. Namun kan, teori ini tuh terus berkembang karena sifat rahasia resep Coca-Cola yang disebut merchandise 7H. Resep ini diklaim hanya diketahui oleh segelintir orang di dunia dan disimpan dalam berangkas yang sangat aman. Nah, ketertutupan ini itu semakin memperkuat dugaan ya bahwa mungkin ada bahan-bahan rahasia yang tidak diketahui oleh publik. Lots of people think it's a myth, but it's true that Coca-Cola started out with cocaine as an active ingredient. Cocaine was first used as a medicine that was administered to children and even pregnant women. They didn't know what we know about cocaine, and so they thought it was perfect to put in wine. And yes, even beverages like Coca-Cola. Apakah Coca-Cola ini masih menyimpan rahasia tentang daun coca? Nah, jawabannya itu sulit untuk dipastikan ya kan. Fakta menunjukkan bahwa Coca-Cola memang menggunakan ekstrak daun coca yang sudah dinetralkan. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa minuman ini tuh mengandung kokain dalam bentuk apapun. Namun ya, sifat tertutup dari perusahaan ini tuh terus memicu rasa penasaran dan teori-teori liar. Konspirasi keempat, banyak yang mengatakan kalau Coca-Cola itu memiliki efek negatif pada kesehatan. Tahu nggak kan, kalau salah satu tuduhan terbesar terhadap Coca-Cola adalah dampaknya terhadap kesehatan. Nah, kandungan gula pada kafein yang tinggi itu sering disebut sebagai penyebab kecanduan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi Coca-Cola secara berlebihan itu tuh bisa menyebabkan obesitas, diabetes, dan kerusakan gigi. Is it soda or is it pop? Soda. Answer is 32 grams. The American Heart Association recommends no more than 25 grams of sugar per day for women and 36 grams for men. Over time, the excess sugar is turned into fat in your liver, which can lead to non-alcoholic fatty liver disease. Namun kan, di balik itu ada teori yang menyatakan bahwa Coca-Cola itu tuh sengaja merancang produknya untuk membuat konsumen tuh ketergantungan. Misalnya, beberapa studi yang didanai oleh Coca-Cola ini tuh justru cenderung menyalahkan pola makan dan kurangnya olahraga, bukan konsumsi soda sebagai penyebab obesitas. Nah, ini kan aneh ya kan? Sebuah strategi untuk mengalihkan perhatian atau ini hanya kebetulan kan? Selain dampak kesehatan, Coca-Cola tuh juga menjadi saran kritik atas dampaknya terhadap lingkungan. Perusahaan ini adalah salah satu produsen limbah plastik terbesar di dunia. Bahkan nih ya kan, beberapa laporan tuh mengklaim bahwa Coca-Cola secara aktif menentang inisiatif daur ulang di beberapa negara demi menjaga biaya produksi itu tetap rendah. Nah, apakah ini bagian dari strategi bisnis atau ada agenda yang lebih besar? Nah, sebagai konsumen ya, kita kan memiliki hak ya untuk tahu lebih banyak tentang produk yang kita konsumsi, ya kan? Nah, terlepas dari itu, Coca-Cola tuh tetap menjadi bagian dari budaya global yang tidak bisa diabaikan. Konspirasi kelima, ini tuh banyak yang menganggap kalau Coca-Cola adalah operasi politik dan sosial. Pada tahun 2001, sebuah gugatan hukum tuh diajukan terhadap Coca-Cola di Amerika Serikat. Nah, gugatan ini tuh menuduh perusahaan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Kolombia. Diduga Coca-Cola ini tuh bekerja sama dengan kelompok paramiliter untuk menekan serikat pekerja di pabrik mereka.
Nah, beberapa anggota serikat tuh dilaporkan menghadapi ancaman, kekerasan, bahkan pembunuhan. Meskipun ya, Coca-Cola tuh membantah semua tuduhan ini. Nah, kasus ini tuh memicu kemarahan global. Aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia itu meminta boikot terhadap produk Coca-Cola. Perdebatan ini belum benar-benar berakhir hingga hari ini. Apakah ini hanya fitnah terhadap perusahaan besar, ataukah ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Opini publik tetap terpecah. Tidak hanya di Kolombia, kan? Coca-Cola juga menjadi pusat kontroversi di India, Meksiko, dan negara-negara lain. Nah, perusahaan ini tuh dituduh mengambil air dari daerah-daerah yang sudah kekurangan air. Di India misalnya, pabrik Coca-Cola di Kerala itu tuh dilaporkan karena menggunakan air tanah dalam jumlah besar yang menyebabkan kekeringan di wilayah sekitarnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberadaan pabrik Coca-Cola dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, mulai dari penurunan kualitas tanah hingga hilangnya sumber air untuk masyarakat setempat. 72-year-old Narayan Yadav and his son went into big trouble after they spent a great amount of money to dig a bore well to irrigate his farmland of about 4 hectares. Namun ya kan, lagi-lagi tuh Coca-Cola telah membantah klaim ini dengan menegaskan bahwa mereka tuh berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Tapi nih ya, apakah upaya mereka tuh cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat? Bagaimana pendapat kalian? Apakah Coca-Cola hanyalah korban dari rumor dari tuduhan atau ada fakta-fakta yang belum terungkap? Itulah tadi ya kan, beberapa teori konspirasi dari brand besar seperti Coca-Cola. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari teori ini? Pertama, penting untuk selalu memverifikasi informasi sebelum kita mempercayainya. Dan yang kedua, terkadang sebuah teori itu hanyalah teori tanpa dasar fakta yang kuat. Tapi bagaimana menurut kalian kan? Nah, apakah teori ini tuh masih membuat kalian penasaran? Atau kalian sudah yakin nih kalau ini tuh hanya kebetulan? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nongkrong bersama gue Ganciper. Sampai jumpa di konten Ganciper berikutnya hanya di Plus Minus.